Baik, yang kedua kita lanjutkan jenis dari gerak lurus beraturan, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau istilah kerennya GLBB. Ya, mirip dengan GLBB juga punya dua syarat. Ya. Kapan benda dikatakan mengalami gerak lurus berubah beraturan? Jika pertama kecepatan berubah, ya, dengan cara perubahannya beraturan. Yang kedua, percepatan. Nanti kita simbol A, nilainya konstan. Nah, misalnya begini. Katakan benda mula-mula kecepatan awalnya V0. Ya. Setelah mengalami percepatan, berubahlah kecepatannya menjadi Vt selama selang waktu T dan menempuh jarak sebesar S. Nah, bagaimana aturan main kalau benda mengalami gerak lurus berubah beraturan? Pertama, kita menjabarkan persamaannya dari definisi percepatan. Ingat, definisi percepatan apa? Perubahan kecepatan per satuan waktu. Perhatikan, perubahan kecepatan itu akhir kurang awal. Kalau akhirnya katakanlah Vt, sementara awalnya adalah V0 dibagi dengan T, maka inilah nilai percepatan. Vt dikurang V0 dibagi dengan T. Nah, atau kalau ini kita kali silang, ya, kita bisa tuliskan lagi. Coba lihat, A dikali T samakan dengan Vt dikurang dengan V0. Sehingga kalau V0 nya kita pindah ke kiri, maka kita akan dapat menuliskan Vt di mana? V0 nya pindah ke kiri. Negatif tentu berubah jadi positif, ya. V0 di jumlah A dikali dengan T. Inilah persamaan pertama pada benda bergerak lurus berubah beraturan. Katakan ini persamaan satu, ya. Coba kita buat pengertiannya atau keterangannya. Vt adalah kecepatan benda pada saat T pada waktu tertentu. Kemudian V0 ini adalah kecepatan awal atau kecepatan mula-mula, ya, benda. Kemudian A ini adalah percepatan yang dialami oleh benda, sementara T adalah waktu, ya, waktu yang diperlukan benda untuk menempuh atau mengalami perubahan kecepatan dari Vt, dari V0 menjadi Vt. Baik, inilah rumus pertama. Nah, dari rumus ini kalau kita mau buat bagaimana bentuk grafiknya, ini bisa kita dapat sebagai berikut. Perhatikan. Lihat rumus. V, katakanlah Vt atau V lah disebut. V dengan T itu berbanding apa? V dengan T berbanding lurus. Maka didapatlah nanti grafiknya garis lurus. Tapi kita tidak tarik dari nol. Karena benda punya kecepatan awal tertentu, maka grafik kita tariklah dari nilai kecepatan awal tertentu, katakan Vt, sehingga bentuk grafiknya linear seperti gambar. Kenapa? Karena V berbanding lurus dengan T. Sekarang coba kita analisis gerakan. Katakan setelah bergerak selama T detik, kecepatan benda berubah menjadi Vt. Kalau ini V0, katakanlah ini Vt. Pertama, coba kita hitung kemiringan grafik. Ya, kemiringan grafik. Ingat, tadi kemiringan grafik sama dengan tangen alfa. Ya, jadi kalau grafiknya seperti ini, kemiringannya membentuk sudut, katakanlah alfa, ya. Sekarang coba kita hitung berapa nilai tangen alfa atau kemiringan grafik. Ingat, tangen itu sisi di depan sudut
dibagi dengan sisi miring. Perhatikan gambar, sisi depan sudutnya yang ini. Coba kita hitung berapa nilai atau sisi di depan sudut. Perhatikan gambar. Karena panjang ini VT dari 0, dari sini keluar V0, berarti panjang sisi ini berapa? VT dikurang dengan V0. Berarti sisi yang ini nilai dari VT dikurang V0. Berarti tangan alfa sisi depannya VT dikurang V0, sisi sampingnya apa? Sisi sampingnya nilai T. Berarti coba dibayang-bayangkan, nilai VT kurang V0 per T itu nilai apa? Nilai dari percepatan. Kesimpulan, kemiringan grafik ini menyatakan apa? Menyatakan nilai dari percepatan. Inilah analisis pertama pada gerak lurus beraturan, rumusnya VT V0 A kali T. Kalau kita mau lukiskan dalam bentuk grafik, kita peroleh grafiknya seperti gambar.